Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Steven Sugiarto dengan NIM akhir 023079. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 9 sismed saya mengenai tambang bawah tanah dan tambang permukaan. Nah, dua perusahaan yang saya ambil di sini untuk tambang bawah tanahnya, yang pertama itu adalah PT Antam UBPE di Pongkor, itu di Bogor. Yang kedua, tambang surface-nya yaitu di PT Agincourt Resource Martabe Gold Mine di Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan, tambang underground itu adalah tambang yang tidak berkontak langsung atau tidak berkaitan langsung dengan atmosfer dan udara di luar. Dan tambang surface sendiri adalah tambang yang melakukan kontak langsung dengan atmosfer dan udara di luar. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa kedua perusahaan yang berbeda ini menggunakan metode dan sistem penambangan yang berbeda walaupun mereka mempunyai ciri khas ore yang sama atau deposit dari vein emas yang sama. Pertama, ada PT Antam UBP Bangkor. PT Antam ini mereka menggunakan metode cut and fill dengan proses kerja. Yang pertama itu adalah pemboran di front kerja menggunakan jackhammer drill atau menggunakan jumbo drill, yaitu di bagian sini. Ini adalah front kerja dari PT Antam, dan ini adalah lubang bor yang sudah di drill, nanti bakal di charging, yaitu yang step yang ke B. Yang B ini adalah pengisian bahan peledak pada lubang peledakan. Lubang peledakan yang sudah dibor ini nanti akan di charging menggunakan anpo biasanya. Poin C yaitu peledakan lubang maju yang akan dibongkar. Jadi lubang yang sudah dibor ini nanti akan diledakkan. Kemudian hasil dari ledakan ini tentu saja akan menimbulkan asap yang nantinya akan di clearing dulu. Jadi yang di poin D ini pembersihan asap hasil peledakan atau namanya smoke clearing. Biasanya ini disedot menggunakan semacam ventilasi gitu. Selanjutnya adalah pencongkelan batu gantung atau scaling. Jadi hasil peledakan itu kan tidak selalu sempurna, bisa saja meninggalkan puing-puing batuan yang masih menggantung di atas. Nah, batu-batu yang menggantung di atas itu nanti akan di scaling. Selanjutnya itu udah masuk ke tahap produksinya, akan dilakukan pengangkutan biji emasnya atau waste hasil peledakannya, namanya itu marking. Kemudian akan dilakukan penyanggaan, ini wajib. Kemudian pemasangan rel ini bila diperlukan aja. Jadi support yang akan digunakan itu kemarin, yang pertama paling minimal adalah rock bolt dan wire mesh. Antam sendiri mempunyai banyak sekali metode-metode supportingnya. Kemarin itu ada H-beam dan juga ada shotcrete atau tembakan semen ke atap-atap dari terowongannya. Kemudian bedanya back cut and fill dari yang lain itu mereka setelah mengambil ore-nya, jika sudah selesai akan ditutup kembali menggunakan tailing. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah tailing yang disalurkan melalui semacam saluran pipa yang berasal dari mill. Jadi tailing-tailing yang sudah tidak digunakan tadi itu akan digunakan untuk menutup lubang bukaan yang sudah kita buka tadi. Nah, jadi area produksi yang udah selesai, udah mencapai limitnya, nanti bakal di filling lagi. Setelah fillingnya itu sudah penuh mentok, nanti dia akan mengeras, baru kita akan lanjut ke layer atasnya. Jadi cut and fill ini intinya dia akan melakukan proses penambangannya itu dari bawah ke atas. Jadi dari bawah dulu dibuka semacam stop begini. Nah, setelah selesai produksi di level ini, nanti akan di filling, baru pindah ke level selanjutnya. Nah, metode ini pun mempunyai
banyak sekali keuntungan, terutama di bagian safety-nya. Tentu saja dengan melakukan metode penambangan ini dari bawah ke atas, itu akan minim sekali terjadinya subsidence. Jadinya kita bisa meminimalisir terjadi subsidence. Walaupun dengan cara ini berarti kita harus membuat jalan sampai ke paling bawahnya. Jadi pada awal development itu keuntungannya sangat minim. Nah, kemudian alasan mengapa Antam menggunakan cut and fill. Padahal bisa dilihat vein-nya ini semuanya dekat dengan permukaan. Nah, alasan utama yang dari PT Antam sendiri itu adalah karena di atas dari vein ini semua adalah taman nasional statusnya. Jadi, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa taman nasional itu tidak boleh dilakukan surface mining di sana. Jadi PT Antam sendiri memilih untuk melakukan underground mining karena masih terhitung masih untung. Bisa dilihat sendiri kalau dilakukan surface mining di sini akan jauh lebih menguntungkan daripada melakukan underground mining karena vein-nya terletak dekat dengan permukaan. Nah, ini agak unik. Nanti kita akan membahas yang Martha Bay Gold Mine karena mereka memiliki bentuk yang sama, bentuk depositnya. Nah, ini adalah contoh SDGs yang sudah diterapkan oleh PT Antam. Ini sendiri adalah contoh SDGs yang menang penghargaan program SDGs terbaik tahun 2022. Bisa dilihat sini ada banyak sekali. Salah satunya itu adalah pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan di Cisangku. Kategori ini masuk ke dalam platinum, yaitu kategori yang paling tinggi. Dengan aspeknya itu SDGs nomor 15, yaitu ekosistem di daratan. Kemudian ada kontribusi perusahaan terhadap mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia. Ini juga mendapatkan award platinum, yaitu menjawab SDGs nomor 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Selanjutnya lagi ada digitalisasi pelayanan nasabah di Bank Sampah Poklisa Jaka. Kategori ini masuk juga ke dalam award platinum, menjawab SDGs nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu adalah PT Agincourt Resources di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi pit ini atau tempat ini disebut Martha Bay Gold Mine menggunakan metode open pit. Nah, bisa dilihat di sini proses dari penambangannya sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Yang pertama itu adalah pemboran front kerja dengan blasting dan blast hole drill, itu alatnya. Itu kita akan melakukan proses drilling dengan blast hole drill karena batuan penutupnya itu berupa sandstone yang sangat keras di daerah ini. Kemudian kita akan melakukan charging blast hole-nya dan kemudian ore depositnya itu akan di blasting. Kemudian akan melakukan pengendalian debu dengan cara watering. Nah, selanjutnya itu penggalian ore yang sudah diberai dengan blasting tadi itu akan kita digging. Kemudian setelah di digging, ore-nya itu akan kita loading ke alat angkut untuk di hauling nanti. Alat angkut di sini tuh kebanyakan articulate dump truck karena kondisi lapangan yang tanahnya itu hancur-hancuran. Nah, selanjutnya kenapa Martha Bay Gold Mine ini memilih open pit? Bisa dilihat di sini adalah pit Purnama, salah satu pit dari PT Agincourt di Martha Bay. Bisa lihat di sini vein dari kuarsanya itu yang warna merah. Vein ini tuh ada di surface atau ada di permukaan di Martha Bay itu sendiri. Nah, karena di sekitar di IUP ini itu bukan hutan lindung, bukan taman nasional, makanya metode yang paling menguntungkan di sini adalah metode open pit. Karena letak dari
atau bentuk dari vein di pit Purnama ini sangat dekat dengan permukaan. Sangat menguntungkan perusahaan jika melakukan open pit, karena kalau melakukan underground nanti bakal rugi karena tidak sesuai dengan hasil yang didapat nanti. Bisa dilihat sendiri kalau dia depositnya berbentuk vein, berarti dia kadarnya sangat tinggi tapi jumlah ore sedikit. Tapi dengan cara kita melakukan open pit surface mining, maka kita akan bisa menekan biaya produksi. Karena jika kita melakukan underground, biaya produksinya itu sangat besar. Dari kita nafas aja kita sudah bayar oksigennya. Kita memerlukan ventilasi, memerlukan penerangan, perlu support, perlu banyak untuk melakukan underground mine. Makanya di sini dilakukan open pit mine, karena ini adalah cara yang paling menguntungkan untuk menambang vein di pit Purnama ini. Selanjutnya adalah SDGs yang sudah diterapkan oleh PT Agincourt. Di sini adalah penghargaan yang diraih oleh PT Agincourt pada 30 Oktober 2024. Jadi ini sangat baru. Itu pertama ada di kategori daya olah karsa pertama, yaitu pembinaan dan pengembangan potensi atletik di lokal di usia muda. Nah, poin itu menjawab SDGs nomor 4, yaitu quality education. Jadi di sini PT Agincourt sudah berhasil untuk melakukan pembinaan dan pengembangan potensi atletik di usia anak-anak muda di sekitar tambang. Kemudian ada penghargaan silver, yaitu program perbaikan infrastruktur di sekolah di remote area. Remote area ini artinya itu di lokasi yang sulit terjangkau atau jauh dari akses teknologi dan lainnya. Itu akan menjawab SDGs nomor 9, yaitu industri, innovation, dan infrastruktur. Kemudian adalah program Bapak Asuh Stunting melalui sistem pencegahan penanganan yang tepat. Stunting bentas anak cerdas. Jadi program yang mencegah stunting ini akan menjawab SDGs nomor 2, yaitu zero hunger. Selanjutnya yang terakhir itu adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan berbasis kompetisi, perempuan berdaya, keluarga sejahtera. Nah, kategori ini menjawab SDGs nomor 8, yaitu decent work and economic growth, yaitu pemberdayaan ekonomi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya tutup. Terima kasih.